Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 12, selamat datang di channel YouTube Pembelajaran Biologi Ibu. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Beberapa minggu yang lalu anak-anak Ibu berikan tugas. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan. Nah, jadi materi ini merupakan materi pertama untuk semester ini. Mohon disimak sampai habis karena nanti di akhir video itu ada tugas yang harus anak-anak Ibu kerjakan di hari selanjutnya atau di jadwal selanjutnya. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki definisi yang berbeda dan arti yang berbeda. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran, jumlah, dan volume sel makhluk hidup. Jadi, dikatakan tumbuh jika dalam satu organisme atau satu individu itu terjadi penambahan selnya, atau selnya ukurannya bertambah, atau volume dari selnya itu bertambah. Nah, itu disebut dengan pertumbuhan. Pertumbuhan ini dapat dihitung secara kuantitatif dengan angka ya. Nah, itu adalah definisi dari pertumbuhan. Sedangkan untuk definisi perkembangan itu merupakan, ada yang tahu? Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan. Ya, jadi perkembangan ini proses selanjutan dari pertumbuhan ya. Atau yang disebut dengan proses pematangan kelamin tumbuhan. Organ kelamin tumbuhan apa? Bunga ya. Jadi itu adalah definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Harus diketahui untuk perkembangan sendiri itu tidak dapat dihitung secara kuantitatif, tetapi dilihat secara kualitatif. Ini dia. Nah, jadi pertumbuhan bertambah jumlah atau volume sel, poinnya. Sedangkan untuk perkembangan itu pematangan organ kelamin dari tumbuhan. Sudah paham untuk pertumbuhan dan perkembangan? Kalau sudah, kita lanjut. Selanjutnya adalah proses dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Nah, jadi prosesnya itu ada beberapa tahap. Yang pertama, kalau tumbuhan itu jelas tahap yang paling awal adalah perkecambahan, ya. Nah, perkecambahan ini yang berperan adalah biji. Jadi, setelah perkecambahan baru dilanjutkan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tahap awal, yaitu perkecambahan. Nah, perkecambahan ini sama seperti saat anak-anak Ibu menanam tanaman dari biji. Nah, jadi biji yang anak-anak Ibu miliki, kan biasanya kalau menanam itu dimasukkan ke dalam tanah, dibuat sedikit lubang, kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Setelah itu kan disiram. Nah, sebenarnya itu ada tujuan. Nah, proses ini sudah sering dilakukan, tetapi sebenarnya apa sih gunanya air yang disiramkan ke dalam biji? Nah, jadi air tersebut ternyata sebagai bahan pengaktif biji. Ketika biji belum diberi air, biji itu sifatnya dia dorman. Nah, jadi setelah biji diberi air itu akan meresap ke dalam biji. Proses peresapan air ke dalam biji atau biji meresap air disebut dengan imbibisi. Nah, jadi imbibisi ini menyebabkan dormansinya biji atau inaktifnya biji karena telah meresap air, jadi biji tersebut berubah menjadi aktif. Sebelumnya tidak ada aktivitas di dalam biji, tetapi setelah masuknya air, nah itu terjadilah aktivitas. Aktivitas nanti yang akan endingnya adalah aktivitas perkecambahan. Air
dapat mengaktifkan hormon giberelin. Nah, jadi hormon giberelin ini yang terkandung dalam biji sebelumnya dia tidak bekerja karena pemicunya adalah air. Tetapi setelah air masuk ke dalam biji, maka hormon tersebut menjadi aktif. Nah, jadi hormon giberelin ini fungsinya untuk mengaktifkan enzim. Namanya enzim hidrolisis. Enzim hidrolisis ini ada 3 macam yang ada di dalam biji, yaitu ada enzim protease, kemudian enzim amilase, dan yang terakhir adalah enzim lipase. Nah, jadi 3 enzim ini ya. Nah, 3 enzim ini dapat mengubah atau dapat membentuk energi. Nah, energi yang dibentuk ini bahannya dari apa? Nah, di dalam biji itu terdapat yang namanya cadangan makanan. Cadangan makanan tersebut terkandung dalam kotiledon. Nah, jadi cadangan makanan ini yang nantinya akan diubah oleh ketiga enzim tersebut menjadi energi. Karena biji kan belum memiliki daun untuk berfotosintesis. Jadi sumber energinya yang dibutuhkan untuk berkecambah itu berasal dari cadangan makanan. Itu dia. Setelah nanti berkecambah, kemudian tumbuh daun. Nah, jadi untuk memenuhi energi tubuhnya melalui daun tersebut. Nah, jadi setelah ada energi di dalam biji, terjadilah pembelahan mitosis sel radikula. Jadi, setelah sel radikula membelah mitosis, makin lama makin banyak, ukurannya makin besar. Maka dari itu, bijinya kemudian berkecambah. Tumbuhlah akar ke bawah, kemudian tumbuhlah tunas ke atas. Itu dia proses dari perkecambahan. Kita masuk ke tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan itu ada 2 macam. Yang pertama, kotiledon di dalam tanah. Nah, ini batas tanahnya. Kemudian yang di dalam ini merupakan kotiledon. Nah, tunasnya di permukaan tanah. Yang kedua, kotiledon di atas permukaan tanah. Untuk yang kotiledon di atas permukaan tanah itu merupakan tipe perkecambahan hipogeal. Nah, itu nama tipe perkecambahannya ya. Untuk kotiledon di atas permukaan tanah itu merupakan tipe perkecambahan epigeal. Nah, ini adalah 2 tipe perkecambahan. Nah, jadi Ibu contohkan untuk yang hipogeal. Nah, ini dia contoh kecambahnya. Ini contohnya adalah kecambah dari tumbuhan sawit ya. Nah, dapat dilihat dari kecambah ini sudah muncul akarnya. Nah, ini merupakan akar. Nah, dapat dilihat ya, ini akarnya. Kemudian ini adalah kotiledon dan ini adalah tunasnya. Nah, jadi ini sebenarnya kotiledonnya itu masuk ke dalam tanah. Nah, jadi hanya tunasnya yang muncul di permukaan tanah. Kotiledonnya di dalam tanah. Contoh dari perkecambahan hipogeal. Selanjutnya, untuk epigeal. Nah, selanjutnya Ibu contohkan perkecambahan epigeal. Nah, ini ada contoh kecambahnya. Jadi di contoh objek yang Ibu tunjukkan ini, nah itu tampak kotiledonnya berada di permukaan, pas di bawah daun. Nah, ini merupakan kotiledon ya. Nah, jadi kotiledonnya naik ke atas permukaan tanah. Nah, itu dia perkecambahan epigeal. Mungkin dapat dilihat lebih jelas kotiledonnya. Nah, ini dia kotiledonnya yang berwarna hijau muda itu. Nah, itu merupakan kotiledon dan yang di atasnya adalah daun. Akarnya ada di dalam tanah. Nah, Ibu kan dari tadi menyebutkan kotiledon nih. Mungkin ada yang sebagian masih belum tahu kotiledon itu apa. Nah, jadi di dalam video ini itu ada 2 objek buah yang mungkin anak-anak Ibu sudah familiar ya dengan buahnya karena ada di lingkungan anak-anak Ibu. Yang pertama adalah buah jengkol, yang kedua adalah buah sawit. Nah, jadi kedua buah ini memiliki tipe tumbuhan yang berbeda. Perbedaannya di mana? Dapat dilihat dari bijinya. Untuk jengkol sendiri, nah ini merupakan biji yang memiliki keping 2 atau disebut dengan dikotil. Biji yang berkeping 2. Pasti pernah membukanya kan? Nah, jadi ini merupakan tumbuhan dikotil, bijinya berkeping 2. Nah, kepingnya ini, nah itulah yang disebut dengan
kotiledon. Jadi ini merupakan tumbuhan dikotil. Nah, kalau monokotil itu tidak bisa dibelah ya secara langsung karena dia hanya satu utuh aja, tidak berkeping dua. Nah, yang kotiledon ini yang berwarna hijau ini. Nah, itu merupakan kotiledon. Jadi ketika terjadi perkecambahan, kotiledonnya lah yang mungkin ada di dalam tanah kalau dia perkecambahan hipogeal atau muncul ke permukaan tanah kalau dia epigeal. Nah, jadi yang di dalam kotiledon itu merupakan radikula, nanti calon kecambahnya yang akan tumbuh menjadi akar ke dalam tanah dan tunas ke atas permukaan tanah. Kotiledon sendiri itu fungsinya apa? Jadi kotiledon itu mengandung cadangan makanan. Sebelumnya tadi kan ada Ibu jelaskan ketiga enzim yang akan mengubah cadangan makanan di dalam biji menjadi energi. Nah, jadi cadangan makanannya ini disimpan di dalam kotiledon. Maka dari itu ada juga beberapa macam biji-bijian yang kita makan. Nah, itu sebenarnya kita mengambil cadangan makanan yang ada di dalam biji tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan itu memiliki dua tipe, yaitu pertumbuhan secara primer dan pertumbuhan secara sekunder. Nah, pertumbuhan secara primer itu terjadi pada bagian ujung tanaman. Apa yang dimaksud dengan ujung? Berarti terdapat di ujung akar dan ujung batang. Nah, pada ujung-ujung itu terjadilah pertumbuhan primer. Sedangkan pada pertumbuhan sekunder itu terjadi di bagian kambiumnya. Dan pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada tanaman yang memiliki kambium dan tanaman gimnospermae. Selanjutnya, pertumbuhan primer itu akan menyebabkan bertambahnya ukuran dari tumbuhan itu sendiri. Jadi ukuran itu akan bertambah tinggi pada tumbuhannya dan akarnya jadi bertambah panjang. Itu adalah poin dari pertumbuhan primer. Sedangkan untuk pertumbuhan sekunder itu menyebabkan membesarnya lingkar batang atau diameter batang. Kalau diperhatikan, tanaman dikotil itu yang awalnya dia tumbuh kecil, lama-kelamaan batangnya bisa membesar, bahkan sampai sebesar pelukan orang dewasa. Karena apa? Nah, itu adalah aktivitas dari pertumbuhan sekunder. Kambiumnya tumbuh, kemudian menyebabkan diameter batangnya membesar. Dan pertumbuhan sekunder juga mengakibatkan dari bertumbuhnya cabang. Kita lanjut, Ibu ilustrasikan perbedaan dari pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, jadi titik dari pertumbuhan primer itu ada di ujung-ujung batang dan ujung akar. Nah, itu merupakan titik dari pertumbuhan primer. Yang berperan di sini apa? Meristem apikal. Masih ingat pelajaran semester lalu? Jadi meristem itu merupakan jaringan yang aktif membelah ya. Nah, untuk sekunder sendiri itu yang berperan adalah meristem lateral. Meristem yang ada di sepanjang batang tumbuhan. Itu dia yang menyebabkan dari pertumbuhan primer dan sekunder. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pertumbuhan primer. Jadi pertumbuhan primer kan terjadi pada ujung tanaman. Nah, ini Ibu contohkan akar. Jadi pada ujung tanaman, terutama pada akar, nah itu terjadi pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer ini ada 3 zona. Apa saja zonanya? Jadi pada akar, dapat anak-anak Ibu lihat, itu akar memiliki akar tunggang dan memiliki cabang-cabang akar. Nah, jadi pada bagian cabangnya, itu merupakan zona diferensiasi. Apa itu zona diferensiasi? Jadi sel yang telah tumbuh, sel yang baru tumbuh, kemudian mengalami pemanjangan, pada waktu yang sudah cukup, dia akan mengalami diferensiasi menjadi apa? Nah, bisa menjadi epidermis, bisa menjadi korteks, atau menjadi cabang.
Itu merupakan zona diferensiasi. Selanjutnya ada zona elongasi pemanjangan. Nah, tadi sel yang baru membelah kemudian mengalami pemanjangan. Maka dari itulah mengapa pertumbuhan primer ini menyebabkan pemanjangan akar, pemanjangan batang, karena ada zona elongasi di situ, zona pemanjangan. Dan selanjutnya adalah bagian zona pembelahan. Nah, di sini sel-sel membelah, setelah sel membelah, sel mengalami pemanjangan, selanjutnya baru sel mengalami diferensiasi. Jadi urutannya dari pembelahan, kemudian elongasi, dan yang terakhir adalah diferensiasi. Itu merupakan contoh pertumbuhan primer yang ada di ujung akar. Selanjutnya, Ibu akan fokus membahas pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder tadi kan disebabkan oleh meristem lateral ya, meristem yang ada di sepanjang batang dari tumbuhan dikotil dan tumbuhan gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, jadi pertumbuhan sekunder sendiri itu terjadi oleh kambium pada batang tanaman. Nah, ini Ibu gambarkan anatomi dari batang itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan dipotong batang itu, diperhatikan secara seksama itu sebenarnya ada polanya. Pola itu menggambarkan organ-organ yang ada di dalam batang. Apa saja bagiannya? Bagian kulit luar disebut dengan epidermis, bagian dalamnya disebut korteks, kemudian selanjutnya setelah korteks itu ada pembuluh. Nah, ini adalah pembuluh angkut yang disebut dengan floem. Nah, selanjutnya ada pembuluh angkut yang disebut dengan xilem. Jadi beda ya fungsinya floem dan xilem. Kemudian yang ada di tengah antara floem dan xilem itu merupakan kambium. Dalam pertumbuhan sekunder, nah yang berperan ini adalah floem, kambium, dan xilem. Maksudnya yang terlibat. Nah, jadi yang mengalami penambahan itu adalah floem, kambium, dan xilem. Nah, jadi Ibu gambarkan ulang untuk fokus ke 3 objek itu saja, floem, kambium, dan xilem. Nah, jadi floem akan mengalami penambahan, begitu juga xilem. Posisinya bagaimana? Nah, ini Ibu gambarkan. Jadi posisinya itu floem di bagian luar, kemudian di bagian dalamnya xilem. Nah, kambium yang di tengah membelah ke arah luar membentuk floem sekunder. Nah, membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Nah, begitu terus sehingga ukuran diameter batang itu semakin lama semakin bertambah. Itulah prosesnya dari pertumbuhan sekunder. Nah, F1 ini merupakan floem primer ya. F2 merupakan floem sekunder yang baru hasil dari pembelahan kambium. X1 merupakan xilem primer, X2 merupakan xilem sekunder, hasil dari pembelahan kambium juga. Nah, ini dia penjelasan mengenai pertumbuhan sekunder. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, kalau sudah paham mengenai pertumbuhan, jika ada pertanyaan silahkan langsung hubungi WA Ibu ya. Nah, selanjutnya Ibu menjelaskan mengenai perkembangan. Nah, perkembangan itu merupakan tahap pematangan organ kelamin dari tumbuhan. Maksudnya apa? Nah, yang namanya tumbuhan berbunga contohnya, nah itu dia akan suatu saat dia akan berbunga, tapi tidak dari awal ya, dari awal tumbuh tidak berbunga. Ada masanya dia berbunga. Ketika dia berbunga, nah itu terjadilah yang namanya perkembangan. Bunga yang tumbuh itu saling mengalami penyerbukan, kemudian hasilnya apa? Nah, hasilnya adalah, ada yang bisa menebak? Ya, hasilnya adalah buah. Buah itu dari bunga ya asalnya. Nah, jadi nanti buah ini, di dalam buah itu ada biji-biji yang akan berperan dalam pertumbuhan. Jadi perkembangan merupakan pematangan organ kelamin dari tumbuhan.